Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan melanjutkan kajian, membacakan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita, dari saudara kita, tentang permasalahan problema kehidupan dan permasalahan keagamaan. Untuk yang pertama, kita akan membacakan dari pertanyaan saudari Meliati dari Hutan Kayu. Beliau menanyakan tentang memantapkan hati menuju jenjang pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya merasa trauma melihat perkawinan kakak saya yang tidak harmonis. Sekarang saya sudah ada calon suami dan berniat menikah. Akan tetapi rasa takut dan trauma itu terus membayangi saya, sehingga saya jadi tidak yakin apakah menikah itu adalah pilihan terbaik buat hidup saya. Mohon pencerahannya, dan adakah doa yang bisa membuat saya yakin, Pak Ustadz? Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab memberikan penjelasan dan pandangannya. Jika Anda menemukan pasangan suami istri yang tidak harmonis hubungan mereka, itu bukan berarti bahwa semua pasangan mengalami hal yang serupa. Sungguh masih banyak suami istri yang hidupnya sangat bahagia. Memang kebahagiaan tidak datang begitu saja. Ia harus diperjuangkan bersama-sama. Kebahagiaan juga bukanlah sesuatu yang bersifat statis. Ia tidak juga dapat terus-menerus menyertai seseorang sepanjang hayatnya. Hidup mengalami pasang naik dan pasang turun. Karena itu manusia, termasuk pasangan suami istri, dituntut untuk berjuang dan terus giat memelihara keharmonisan hubungan mereka. Di sisi lain, kita harus sadar bahwa memang tidak jarang ketersendirian menjadikan hati terasa tenang. Akan tetapi itu tidak selalu dan tidak selamanya. Manusia merasa kesepian jika hidup sendiri. Sesekali dan dalam waktu terbatas kita ingin menyendiri. Akan tetapi itu tidak selamanya dan tidak pula lama. Manusia tidak akan tahan menyendiri sepanjang hayat hidupnya. Kesepian mengantarkan melamun, gelisah, dan takut. Dari sini ia mencari teman hidup. Anak kecil mencari ibunya. Yang dewasa mencari sebayanya. Masing-masing memberi dan menerima untuk mengusir kesepian dan kegelisahan. Dalam satu penelitian menyangkut hubungan antara perempuan dan gangguan kejiwaan, ditemukan bahwa perempuan yang tidak kawin lebih rawan mengalami gangguan dibandingkan dengan perempuan yang telah kawin. Ini adalah akibat perasaan kesepian, ketiadaan ketenangan, cemburu terhadap perempuan yang memiliki suami, dan kekurangan kehangatan emosi. Itu akan semakin terasa di hari tua, di mana kita membutuhkan pendamping,
baik pasangan maupun anak-anak. Ini lebih-lebih bagi perempuan bukan karena mereka lemah, tetapi karena insting yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka untuk mencintai anak-anak melebihi insting atau naluri yang dianugerahkan kepada laki. Berserah dirilah kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin sambil sering-sering membaca doa yang terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah buat kami dari pasangan-pasangan kami serta anak keturunan kami menjadi penyejuk mata, dan jadikanlah kami bagi orang-orang bertakwa dan menjadi teladan-teladan yang baik. Ayat atau doa ini di samping permohonan untuk menjadikan pasangan dan anak-anak sebagai penyejuk mata atau penyenang hati dan menjadikan yang berdoa teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Juga berarti permohonan agar Allah menganugerahkan melalui pasangan-pasangan yang berdoa anak-anak keturunan yang menjadi penyejuk hati mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah tanggapan dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab atas trauma yang dialami oleh saudari kita Meliati setelah dia melihat keluarga kakaknya ketika menikah tidak harmonis. Dan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab memberi pandangan bahwasanya tidak semua keluarga atau pasangan hidup itu tidak harmonis. Tadi banyak di antara mereka rumah tangganya itu yang harmonis, bahkan sangat harmonis. Jadi tidak perlu pesimis ketika kita melihat 1-2 kasus dari keluarga yang tidak harmonis. Dan memang ujian hidup dalam keluarga itu tidak selalu indah. Kadang ada ujian-ujian yang tidak kita sangka-sangka sehingga timbullah batu-batu kecil dalam rumah tangga. Akan tetapi kita tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa agar selalu berusaha untuk agar supaya pasangan hidup atau keluarga kita bisa harmonis. Selain itu, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab juga menyarankan agar supaya sering-sering berdoa sebagaimana ayat yang dikutip dalam Al-Quran, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Agar supaya sering berdoa agar diberikan istri-istrinya atau pasangannya atau keturunannya menjadi penyejuk mata, indah dalam keluarga, dan agar supaya dijadikan sebagai imam-imam yang bertakwa. Itulah pandangan dari beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.